Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komputer grafis minggu ke-11. Aku lanjut ke stylescape yang belum akan kalian lakukan minggu ini. Tapi aku mau kasih gambaran dulu di depan. Karena antara Canva lagi. Antara mood board sama stylescape itu beberapa orang ada yang bingung. Kan sama-sama kumpulan gambar stylescape itu. Kan ini stylescape, ini mood board. Kan hampir sama. Bahkan stylescape lebih simple. Jadi stylescape ini sebenarnya adalah salah satu bentuk presentasi dari konsep branding. Biasanya di paling kiri itu nunjukin logonya kayak gimana. Kemudian yang di paling kanan ini adalah personanya. Oh, di sini brandnya adalah Oasis. Personanya Oasis siapa? Oh, bapak-bapak usia sekian, hidup nyantai. Nah, di tengah ini adalah detail informasi. Informasi tentang font yang digunakan, kemudian kegiatannya si bapak-bapak hubungannya dengan brand tersebut. Bahkan di sini ada color palette. Jadi stylescape itu udah di atasnya dari mood board. Kalau mood board itu baru kumpulan kasar gambar-gambar aja. Kalau stylescape ini udah posisi ngasih ke klien nih. Oh, ini ada contoh A, logo A, contoh B, contoh C. Yang manakah yang akan Bapak Ibu pilih? Jadi kita nggak secara telanjang ada 3 logo silahkan pilih, enggak. Tapi dari 3 logo yang kalian hasilkan, penggunaannya gimana? Ekspresinya dari persona kalian saat digabungin dengan logo yang udah kalian buat, itu kayak gimana? Jadi klien kalian bisa ngebayangin nih, oh iya ini cocok, oh bukan ini yang cocok, oh yang itu yang paling cocok. Itu sudah hanya dengan melihat satu stylescape aja gitu. Nah biasanya ini template-nya, ini template dari stylescape itu biasanya tinggi. Ini kalau dicetak ya, tingginya 10,5 inci. 10,5 inci itu kalau disentiin dia di posisi 25,5 cm dan lebarnya 56 inci. Penggarisnya nggak ada 56 inci, jadi hitung sendiri. Isinya apa? Isinya adalah logo di paling kanan, kemudian ada detail warna, font, gambar-gambar yang relevan, kemudian kalau misalnya kalian juga ngasih, oh ini ntar websitenya kayak gini nih, sosial medianya ntar tampilannya kayak gini, itu juga ditampilin di sini. Dan di yang paling kanan ini adalah personanya. Nah ini adalah salah satu contohnya nih. Ada brand namanya AMF. Dia bergerak di bidang apa? Dia bergerak di bidang alat bantu pendengaran. Jadi ini ada logonya, kemudian di sini itu ngomongin informasi, konteks, dan di sini kelihatan ada seorang anak kecil cewek lagi pakai alat bantu dengar. Brand colornya apa? Biru, muda, sama marun. Jadi flow informasinya enak. Kalau misalnya mau dipetakan, flow informasinya kayak gini. Persona itu adalah gambar paling gede. Informasi-informasi yang lain makin ke logo itu makin kecil. Kenapa? Ini akan membantu audiens untuk
membantu klien untuk lebih fokus nih. Oh, di sini ada logoku dengan posisi yang nggak seberapa gede ini tetap bisa impactful, dan ini adalah ekspresi dari calon konsumenku. Itu yang pengen kita komunikasikan. The problem is, kalau kalian masih baru belajar desain, atau kalian uh, adalah orang Indonesia yang seakan-akan semuanya harus sama besar, biasanya ntar kalian bikinnya kayak gini. Informasinya banyak banget, kebanyakan malah, dan kecil-kecil, dan gedenya sama. Biasanya kayak gitu. Ntar cek aja deh. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaannya. Dari mood board ada beragam brand atribut. Dari beragam brand atribut, dipilih 3 atribut aja yang paling masuk akal, yang paling relevan, diturunkan dalam bentuk satu stylescape. Nggak perlu lengkap, nggak perlu banyak. Yang penting, logonya kelihatan jelas, semua informasi ini jelas, dan personanya jelas. Kalau di sini personanya adalah ibu-ibu turunan Chinese yang hidup di Amerika. Yang dia orangnya energik, gitu kan. Dan dia memperhatikan kesehatan nutrisi dari keluarganya. Karena ini produknya adalah chicken bistro. Rebel Chicken Bistro. Definisi rebel itu kayak gimana? Nah, ditunjukin di sini. Ini loh rebel yang diharapkan jadi visual dari si Chicken Bistro ini, gitu kan. Dia pakai ayam yang masih segar, fresh chicken. Nah, kira-kira siapa yang biasanya menyajikan ayam segar, bistro, atau makanan yang bergizi tinggi? Oh, biasanya ibu-ibu turunan Asia. Kenapa? Ya riset mereka kayak gitu. Oke, di sini ada beberapa contoh lagi juga. Ini adalah apa sih? American Airlines. Ini studi kasus sih, studi kasus dari sebuah konten desain. Jadi di sana adalah carilah sebuah maskapai penerbangan apapun, kemudian buatlah versi premiumnya. Nah, 2 contoh yang aku ambil di sini menurutku yang paling oke nih. Ada si American Airlines yang bikin versi premiumnya dinamain Ace, gitu kan. Kenapa namanya Ace? Oh, karena istilah Ace ini adalah as, kartu as, senjata andalan gitu. Dari namanya aja udah dipikirin. Kemudian warnanya apa? Warnanya ya kayak bendera Amerika. Merah, putih, biru. Nah, putihnya seperti yang udah kita belajar, putih itu jangan dimasukin ke brand color karena gimana pun dia akan ikut. Nah, brand colornya di sini merah, biru muda, dan navy. Oke. Lah di sini personanya nggak ditaruh di sebelah kanan nih, nggak taruh di sebelah paling kanan. Tetapi dia tetap menjadi point of view dari stylescape ini. Jadi di sebelah kiri kita ada logonya, ada jenis font yang dipakai Helvetica, kemudian 3 atribut utama yang dipakai adalah Modern, Premium, Adventures. Di sebelah kanan, ini baru detail-detail tentang penerbangan maupun maskapai penerbangan. Ada saya pesawat, ada peta, ada tiket. See? Nah, dia ngasih 2 macam desain. Yang satu Ace yang Modern Premium Adventures, yang satunya Exclusive, Luxurious, dan Comfortable. Sama-sama menggunakan merah dan biru, tetapi spektrum merah dan birunya berbeda. Karena melayani bapak-bapak yang berbeda. Bapak-bapak yang di sini itu eksklusif tapi santai, comfortable. Sementara yang di sini bapak-bapaknya itu lebih modern dan premium, adventurous. Lebih resmi.
Dia terbang untuk memenuhi kebutuhan kantor. Kalau yang ini, dia terbang buat ya have fun aja sih. Gitu. Ini studi kasusnya American Airlines, yang ini studi kasusnya dari Swiss Airlines. Studi kasusnya dari Swiss Airlines. Dia namain Crimson. Kenapa Crimson? Karena Crimson ini adalah istilah untuk warna merah yang luxurious. Jadi saat kalian bikin brand name, itu nggak usah ribet sebenarnya. Cari satu kata yang ada konotasinya sesuai dengan target audience, pakai aja. Nah, di sini atribut utamanya apa? Minimalis, modern, dan refine. Refine itu aku nggak nemu padanan katanya bahasa Indonesia ya, sorry. Karena itu semua desain yang di sini itu minimalis. Bahkan dia sebutin Mont Blanc dan Omega ini untuk menunjukkan bahwa iya, konsumenku pakai, kalau misalnya pakai jam, kalau nggak Omega ya Mont Blanc. Kenapa? Karena desainnya menunjukkan minimalis, modern, dan define. Warna yang digunakan sama, merah dan biru. Primernya merah, sekundernya biru. Desain keduanya kayak gini. Tapi di sini atribut utamanya sophisticated, exclusive, dan luxurious. Sehingga warna merahnya digeser agak ke magenta. Kemudian warna birunya digeser ke hijau, karena hijau itu lebih monarch gitu, lebih luxurious gitu. Bahkan teksturnya juga tekstur bunga yang sophisticated. Detail-detailnya dapetin. Dari mana kalian bisa dapetin detail-detail ini? Kumpulin mood board yang relevan. Oke.